Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat keluarga Sayyid di Cikoang dan seluruh pengikutnya ini, bagi kami tidak ada yang salah. Baru pun nanti kan nanti nak mau udah nih Pak, jangan coba-coba pun nanti kan nanti mau udah kau, walaupun dia sangat ya di bawah garis kemiskinannya itu dia berusaha untuk bisa maulid. Inai ranu dari kalasukan anak biar saya ada kesalahan di surga. Makanya kenapa pakai telur dikasih warna merah itu yang kita tahu sejarah waktu lahirnya Nabi itu dikelilingi dengan cahaya-cahaya yang terang. Itulah makanya dikasih keliling telur menandakan itu simbol cahaya-cahaya yang waktu lahirnya Nabi. Kalau menyebut nama Sayyid di Cikoang, kekuatannya itu lompe mauluna, terasaki patu matiana, rasaki kana jarrek kana tujenna, pansucikan nasab pati Rasulullah. Kana jarrek na kana tujenna, may papasang. Salam budaya. Ratusan orang bersorak memikul julung-julung dengan iringan tabuhan gendang dan sahutan ratib begitu riuh terdengar pada Selasa pagi 29 Rabiul Awal pekan lalu di Cikoang. Bagi masyarakat Cikoang, terkhusus para keturunan Sayyid, ini adalah perayaan sakral Maulud Lompoa. Pesta adat yang dibalut dengan nuansa agama ini dianggap sangat penting dan mengandung falsafah hidup yang diartikan sebagai kanaikan, kalasukang, dan pakaramula. Siapa dan bagaimana sejarah Maulud Lompoa di Cikoang ini berawal? Ikuti terus perjalanan mitologi bumi Sulawesi di kampung para Sayyid.
karena kerajaan Goa sedang berkecamuk perang melawan Belanda, sehingga dia tidak sempat menjalankan misinya di situ, menjalankan dakwah-dakwah. Sehingga pada saat itu dia pamit kepada Sembayar Goa untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan-selatan dengan melalui pantai Barombong, kemudian melanjutkan perjalanannya, tibalah di muara Sungai Cikuang. Ya, pada mulanya itu oleh dua orang Tubaranina Cikuang yang bernama Bunran dan Danda melihat ada cahaya yang ada di atas tumpuk tanah. Ternyata setelah mendekat bukan lagi cahaya, tapi ini sesuai dengan penglihatannya itu adalah sebuah perahu besar. Semakin mendekat ternyata bukan cahaya, bukan perahu. Dia adalah seorang manusia yang duduk di atas tikar sajadah, membawa Alkitab, beberapa Alkitab dan sebuah cerek. Sehingga pada saat itu dipanggillah Syekh Jalaluddin itu untuk memasuki daerah ini. Kaki kanannya di atas perahu Bunrang, kaki kirinya di atas perahu Danda. Janganlah masuk, sinilah dia. Nah, itu yang menjemput dia di luar untuk menghadap ke raja yang ada di Laikang itu. Jadi nanti di sini diterima bagus ya, baru dia bawa istrinya ke Cikuang, Laikang. Setelah tiba di sini, beliau mengajarkan ajaran agamanya, berdakwah. Misi yang pertama itu adalah marifat, tarekat, kemudian hakikat, syariat. Tapi yang utama tentang marifat, sehingga oleh masyarakat di sini itu lebih menekuni hal-hal yang bersifat ilmu-ilmu yang sangat mendalam. Maudud Lompoa itu adalah merupakan budaya rahmat dan berkah. Karena begitu banyak, lebih ratusan itu julung-julung yang ada. Berapa bako yang disiapkan. Sehingga kenapa oleh keluarga besar Said yang biasanya mencari nafkah di luar daerah, semuanya pada kembali di kalau pelaksanaan acara Maulid Lompoa. Ini rahmat dan berkahnya. Kenapa makna dari culun-julung ini bentuk perahu? Karena dia hadir di Cikuang ini naik perahu. Itu kalau dilihat dari jauh. Kedua, kain-kain yang ada dalam perahu itu dianggap bahwa itu nanti memayungi pada saat di akhir hayat nanti. Itu maknanya di kehidupan ini berlayar dan itu terombang-ambing untuk mencapai tujuan yang hakiki. Jadi beliau itu memang kalau di sejarahnya Sultan Hasanuddin berguru di dia, sama dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu berguru sama Syekh Jalaluddin ini. Yang tinggal itu anaknya, Tuan Talolua dengan Tuan Tatuaya. Dia itu lanjut lagi untuk menyebarkan agama Islam. Ya, dia ke Sumbawa. Makamnya ada di Sumbawa sekarang terakhir. Iya. Dan itu dia ganti namanya setelah di Sumbawa supaya tidak ditahu. Oh, itu anunya dulu sejarahnya kan. Yang hadir pertama itu semua raja-raja yang ada, bahkan dari kerajaan Buton itu hadir. Makanya Maudud Lompoa itu mengambil hari terakhir. Karena yang dari jauh semua naik perahu sini lama baru sampai. Makanya mengambil hari terakhir. Oleh semua masyarakat sudah bertahun-tahun lamanya dia sudah tahu, Pak, bahwa ketika hari hanya Maudud Lompoa kita datang, orang yang sudah punya kesusahan, punya penyakit, mau dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya,
Insya Allah dengan menghadiri saja perayaan Maulid Lumpuah, semua bisa terpenuhi. Kenapa harus beras? Kenapa kain yang berwarna-warni? Ayam kampung. Kenapa ada telur? Kenapa mesti dikasih naik di balai-balai yang berbentuk perahu? Itu semua mengandung makna. Telur itu kan ada rahasia lah. Makanya kenapa pakai telur dikasih warna merah itu yang kita tahu sejarah waktu lahirnya Nabi itu dikelilingi dengan cahaya-cahaya yang terang. Itulah makanya dikasih keliling telur menandakan itu simbol cahaya-cahaya yang waktu lahirnya Nabi. Pertama tahapan-tahapan itu di bulan Safar. 10 Safar itu sudah mulai bulan dari mandi Safar, langsung kurung ayam. Setelah kurung ayam punya jarak sampai masuk bulan Maulid itu mulai tumbuk padi. Tumbuk padi sampai jadi beras, terus simpan lagi. Kemudian menanak kelapa sampai menjadi minyak, itu prosesnya. Karena yang dipakai menggoreng ayam bukan minyak yang dibeli di toko, tapi dibikin sendiri. Pengurungan ayam itu lama. Itu supaya dia bersih. Puna ada ingka, itu kita liliti tuh supaya tidak ada najis yang mau masuk di situ. Ya. Memang ini barang ini betul-betul suci. Ya, itu semua prosesinya. Semua keluarga di acara Maulid ini harus pakai songkok dan sarung. Itu sebagai penghargaan. Tidak dibenarkan oleh keluarga itu kalau ada angkat julung-julung atau potong ayam, potong ini, tidak pakai songkok dan sarung. Harus. Itu ciri khasnya. Jadi 1 minggu sebelumnya kita sudah adakan pemantapan. H-7 mulai rame. H-3 sudah dibenahi, dibenahi perahunya. H-1 sudah siap semua. Besoknya diangkat. Ya, jadi prosesinya memang lama ini untuk 1 julung-julung ini. Ya. Jadi ini Maulid Lumpuah ini penutup dari perayaan Maulid yang ada di Cikuang, Ikan. Dan ini Pak di sini kalau Maulid semua keluarga dia datang itu walaupun dia merantau, dia berusaha untuk datang. Saking yakinnya itu, saking dalam dirinya itu betul-betul Maulid ini dianggap bahwa ini adalah penyelamat bagi kami nanti di akhir. Iya, itu yang dipegang, gitu. Kalau di sini dianggap yang paling penting ini Maulid. Karena dari Maulid lah bersumber semua hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Peringatan ini asalnya dari syahadat mengetahui Nabi. Begitu kita tahu Nabi, maka kita mencintainya dan membuktikan bahwa kami betul-betul mengenal Nabi dan mencintai Nabi. Jadi peringatannya memang itu bukan peringatan biasa, tapi adalah pembuktian pengetahuan kita terhadap Rasulullah SAW dan kecintaan kita yang dibuktikan itu. Dan yang diharapkan di sini khususnya keluarga Sayyid, balasannya itu adalah panggama sayang. Orang tua bilang itu kalau menair ko salama, ma'uduk ko itu yang tentang kehadiran Maulid Lumpuah pada masyarakat keluarga Sayyid di sini diyakini bahwa itu adalah merupakan satu ibadah
Karena apa yang dilakukan itu semuanya bersumber dari bahan-bahan yang suci. Di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah bulan penuh rahmat dan berkah. Karena beras yang dimasukkan itu bersama ayam ke dalam bakul, ya, oleh Androng Wuru itu diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi. Oleh keluarga Sayyid, ikhlas suci hatinya sebagai wujud kecintaannya, wujud kegembiraan, wujud kebahagiaan. Lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Baru pun nanti kanat nak mudu anda ni Pak. Jangan coba-coba pun nanti kanat nak mudu kau. Walaupun dia sangat ya di bawah garis kemiskinannya, itu dia berusaha untuk bisa maulid. Kecuali kalau dia pindah ya, kalau masih kuat ya kembali lagi dia untuk maulid. Karena apa? Kalau kita tidak begini, kedepannya itu apa kita masih ingat Nabi Muhammad? Kalau ada perayaan begini Pak, pas masuk bulan Maulid orang ingat kelahirannya Nabi ini. Ya, dan siapa yang rannu dari kalasukan Nabi ya, saya ada kesalahan di surga. Apapun yang terjadi tidak bisa dihalang-halangi karena wujud kecintaannya kepada Rasulullah, wujud kegembiraannya, wujud kebahagiaannya. Lahirnya seorang manusia yang menjadi kekasih Allah, lahirnya seorang manusia yang menjadi panutan, beri pedoman petunjuk oleh semua manusia, petunjuk dalam kebenaran untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan insya Allah keselamatan di akhirat. Mau mati, banyak menghalang-halangi. Dan kita punya dalil juga Pak. Ini kan sedekah. Jadi pakaian, sarung apa semua itu akan disedekahkan. Nah, itu bakulnya dibagikan ke guru-guru yang rate. Kan yang hadir rate ini banyak. Yang ada di daftar saja itu kurang lebih 100 gitu. Yang rate itu. Yang rate. Itu dapat semua satu orang, satu bakul. Iya. Dan nanti di sana dia bagi-bagikan di tetangganya yang dianggap kurang mampu. Mereka berkumpul setiap tahunnya dan bersama keluarga itu merupakan silaturahim. Berkumpul di rumah-rumah memberi makan, berkumpul di baruga memberi makan minum, berkumpul di rumah Arab memberi makan minum. Itu adalah sedekah. Kita adakan acara, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada hikmah maulid. Apanya yang salah? Ya. Dulu di zaman DITI, Pak, itu ada semacam komplain. Juga hampir sama dengan sebagian ulama ini. Mengatakan bahwa apa yang masyarakat lakukan di sini adalah pemborosan. Ada yang mengatakan apa yang dilakukan masyarakat ini adalah bidah. Itu saya tidak setuju karena kenapa? Ya memang di zamannya Nabi tidak ada lakukan seperti ini, tetapi itu beda Pak zaman itu karena sekelompok masyarakat itu melampiaskan kegembiraannya dengan cara-cara seperti ini, dengan nilai-nilai budaya seperti ini. Itu kan tidak ada larangan. Semata-mata itu wujud kecintaannya kepada Rasulullah. Makanya setiap tahunnya itu kita tetap laksanakan. Di COVID bagaimana hebatnya COVID dulu Pak. Karena di daerah saya di sini itulah dianggap apa yang dilakukan itu adalah merupakan ibadah yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu DITI masih tahun 60-annya itu dilarang itu, tapi tetap dia laksanakan. Walaupun di atas pemakanan juga dia laksanakan di atas itu. Di sini kalau kita bilang kata tina nama uduan, mau mati dia. Ya udah nikah aja tina nama sambayang biasa itu. Tapi kalau dia bilang tina kamu nama udu, pergi mati. Benar kan aja tina nama sambayang, karena oke bos sambayang mau kau. Tapi benar kan tina nama udu, jalur lagi. Ya saking yakinnya nih maulid. Semua keluarga saya di sini kalau tanya tentang ilmu agama, mulai dari tarekat, ma'rifat, fikih, syaraf, semua dia kuasai. Kenapa? Dari Alkitab Sajaluddin yang didakwakan di sini. Di dalam beberapa hadis juga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai aku, berarti sudah mencintai Allah. Menghargai saya, menghargai Allah. Allah yang dihargai, Allah yang dicintai, tempatnya surga di akhirat. Ini pegang kalau keluarga saya.
Karena kita selaku pemerintah setempat harus mendukung, bukan hanya dari segi budayanya, tapi ini menyangkut keagamaan juga, karena memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin di daerah lain ada namanya maulid, tapi mungkin dari awal yang memiliki maulid besar seperti ini tuh memang cuma Cikuang. Kan sebelumnya kami melihat Maulid Lumpua hanya sebatas kegiatan maulid biasanya. Kami dari beberapa pemuda di Cikuang itu bilang, bagus kayaknya kalau kita bikin event atau kegiatan untuk lebih memeriahkan kini Maulid Lumpua. Nah, makanya kami ada 3 agenda. Ya, jadi yang malam pertama itu ada namanya lomba keagamaan. Terus malam kedua itu ada namanya malam kebudayaan. Jadi terus yang agenda ketiga itu ada lomba di hari puncak, di hari maulidnya. Kami di situ akan ada 2 lomba, yaitu lomba tangkap bebek sama lomba tarik tambang. Nah, kalau lomba tangkap bebek itu bebas nih, siapa yang mau ikut silahkan ikut. Kita lepas bebeknya di sungai, terus anak mudanya berenang ke tengah untuk tangkap. Jadi sedikit ada tarik lain, karena kenapa? Jadi malam-malam sebelum hari H itu sudah ada kegiatan di sini, jadi warga-warga banyak yang datang nonton. Peran pemuda sangat besar, saya lihat misalnya kayak proses pengangkatan julung-julung ke sini itu hampir semua anak muda. Dan di sini tuh kerennya di Cikuang itu gotong royong masih terjaga. Jadi pada saat kita itu adakan maulid, betul-betul itu mereka datang membantu, kadang tanpa dipanggil. Cuma karena mereka melihat ada yang mau dikerja, akhirnya mereka datang sendiri tanpa dipanggil. Cuma memang mereka suka kerja sama-sama, seperti kayak yang mengangkut itu datang dengan sendirinya mengangkat, yang main gendang itu datang dengan sendirinya main gendang. Jadi memang gotong royong di Cikuang saya lihat masih terjaga. Macam-macam itu yang namanya yang mengertikan itu Cikuang. Ada yang mengatakan Cikuang itu waktu datang dari itu Sajaludin, penduduk di sini, namanya Bunda dan Danda. Bila itu dia tanyakan kampung apa ini, kebetulan dia cari, dia ada mendapat ikan ciko namanya. Pengharapannya dia bilang ikan apa didapat, padahal ini kampung dia tanyakan. Kampung apa ini? Katanya Ciko tuang. Makanya diberi nama Cikuang. Ada tarian tari bunga malena atau tari Maulid Lumpua, jadi itu memang diciptakan, dikreasikan oleh masyarakat di sini. Itu malena berasal dari kata maling. Itu ada maling artinya kayak bentuk orang-orang di atas telur, dia kayak hiasan. Maling-maling namanya itu. Iya kayak bunga-bunga tapi kayak dia bentuk orang-orang, kayak bentuk orang ke. Iya, itu bilang maling. Iya. Jadi itu main sambil, kan ada itu namanya sini gendang maudo. Jadi sambil orang biasa main gendang, bisa juga main manca.
Kalau jumlah julung-julung hanya untuk diperuntukkan untuk Maulud Lumpua saja. Tapi yang Maulud yang lain itu kan banyak terlebih dahulu. Itu hanya berupa bembengan namanya. Bahkan setiap rumah memiliki bembengan. Iya, tapi kan ada juga pendatang dari Pangkep, Maros, bahkan sampai ke Bantaing. Perkembangan keluarga yang dari jauh terlalu banyaknya, sehingga sebagian saja diterima, yang lainnya didirikan juga di sana sama andong gurunya, sehingga dibikinkan juga di situ. Ini persiapannya ini luar biasa ini, 1 bulan ini persiapannya, mulai dari ayam, berasnya, sebulan ini. Itu juga pemasukan masyarakat apabila hari hanya. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk lebih memeriahkan, terutama dari Dinas Pariwisata. Karena tahun ini tidak ada bantuan dari pariwisata untuk meramaikan Maulud Lumpua ini. Harus ada dukungan dari pemerintah juga, terutama dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kita juga kasih masuk proposal, tapi mungkin anggarannya tidak ada. Pelaksanaan peringatan Maulud Lumpua di Cikuang ini yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan orang, ini adalah merupakan satu pesta agama, salah satu event wisata budaya yang perlu mendapat perhatian besar oleh pemerintah. Ada bantuan pemerintah, tidak ada bantuan pemerintah, tetap jalan. Sebagai tugas saya menjaga, melindungi, melestarikan budaya, adat istiadat. Ini salah satunya event nasional. Tidak ada duanya di dunia ini, tidak ada duanya. Saya Jalaluddin bin Muhammad Wahid Bafaqi Alaidit sebagai cucu Rasulullah yang ke-7 yang mengajarkan ajaran agama Islam di daerah ini. Ada 3 ajarannya yang masih tetap dipertahankan oleh seluruh komunitas Sayyid di sini. Yang pertama, melaksanakan memperingati kematian 40 hari 40 malam. Itu dari keluarga Sayyid. Itu ajaran dari saya Jalaluddin. Yang kedua, tentang peringatan Maulud. Yang ketiga, itu tentang kesucian nasab Fatimah Rasulullah. Tetap eksis dipertahankan oleh keluarga Sayyid. Bila mana ada yang melanggar, bahwa anak perempuannya itu dikawinkan dengan lelaki yang bukan keluarga Sayyid, itu sudah jelas melanggar dan dibuang. Putus hubungan silaturahim. Pasti. Dan keluarga. Itu tidak ada toleransi? Tidak ada. Selama-lamanya tidak ada kata maaf, tidak ada tawar menawar untuk bisa kembali, tidak ada. Kalau dia bapaknya, ibunya itu saudara-saudaranya mendukung berhubungan, dia juga divonis seperti itu. Keras Pak ya, keras adat di sini. Sebenarnya ini dalam pemutusan hubungan silaturahim ini kan bersumber dari agama. Jadi kerajaan Laikang itu terbentuk pada abad ke-15, sementara saya Jalaluddin masuk di wilayah ini abad ke-17. Jadi dulu ada kerajaan. Terus setelah membawa ini beberapa norma-norma agama, beberapa diantaranya itu diadatkan oleh masyarakat di sini, termasuk ini nasab. Kebetulan juga yang menjadi raja saat itu, Raja ke-7 adalah Syekh Ja'far Shadiq, cucu dari Syekh Jalaluddin. Makanya dia pertahankan itu. Seandainya bukan keluarga Sayyid yang menjadi raja, mungkin saja bisa. Tapi justru keluarga Sayyid lagi yang menjadi raja saat itu.
kesucian nasab Fatimah Rasulullah itu tersirat dalam agama. Nasab dan kafaah. Kenapa berkiprah dari perempuan? Karena Fatimah ini anak Rasulullah. Fatimah anaknya Hasan dan Husain. Jadi kebanyakan keturunan Al-Aidid ini berasal dari keluarga Al-Husain. Makanya hampir di sebuah rumah-rumah penduduk kita temukan itu perawan-perawan tua. Dia lebih mau menjadi perawan tua daripada dibuang, menjaga kesucian nasab. Kalau menyebut nama Sayyid di Cikuang, kekuatannya itu lompe mauduna, terasaki patumatiana, kasaki kana jarrek kana tujenna, ansucikan nasab Fatimah Rasulullah. Kana jarrek na kana tujenna, may papasang. Sisi lain dari masyarakat Sayyid yang menjadi pembeda dengan masyarakat pada umumnya adalah menjaga kesucian nasab anak perempuan-perempuan mereka, terkhusus soal pernikahan, dengan tidak memperbolehkan menikahi laki-laki di luar kaum Sayyid. Dan apabila dilanggar, sanksinya akan dikucilkan di mata keluarga dan dianggap telah mati dan tak pernah ada. Hingga tak heran jika kebanyakan perempuan-perempuan Sayyid memilih untuk tetap menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tidak menikah. Sampai jumpa dan salam budaya.